Good morning, good people. Welcome back to my channel. Saya berharap semuanya dalam kondisi baik-baik dan sehat. Setiap hari saya mendoakan saya, keluarga saya, teman-teman dekat saya, klien-klien kami, dan semuanya, termasuk Anda yang melihat vlog ini untuk sehat-sehat ya. Sekarang nggak ada pesan lain yang lebih penting dibandingkan saling memberikan ucapan semoga sehat dan semoga tetap kuat ya dalam kondisi ini. Now, hari ini kita bicara tentang thinking. Setiap hari Minggu kita bicara tentang thinking dan tentang kontemplasi. Dalam kondisi seperti ini, saya barusan menyadari bahwa kita udah masuk ke tahap berikutnya. Let me explain to you a bit. Jadi satu minggu yang lalu kita dalam kondisi panik ya, panik buying, kemudian segala macam, semua orang berusaha untuk belanja masker, kemudian harga masker melambung, itu semua panik ya. Dalam fase pertama ketika dalam kondisi COVID-19 crisis, COVID crisis, kita masuk dalam kondisi panik. Dan minggu ini, minggu kedua, saya menyadari kita sudah mulai tidak lagi panik. Saya pikir menjadi lebih baik, saya pikir menjadi lebih kuat. Tapi saya baru sadar kemarin bahwa kondisinya bukan lebih baik, tapi kita masuk ke fase kedua, yaitu namanya survival mode. Kondisi jalan ditutup, toko-toko, mal-mal mengurangi jam, beberapa supermarket mengurangi jam buka, restoran hampir 30-40% terutama di dalam mall tidak lagi beroperasional. Ini yang saya katakan kita masuk tahap kedua, yaitu survival. Nah, if we are not hati-hati dengan kondisi ini, careful dengan kondisi ini, kita kan masuk tahap ketiga, hopefully not dalam kondisi yaitu namanya negatif. Ya, negatif adalah kondisi di mana bisnis kita tidak lagi bisa menghasilkan dan manusianya, ownernya, Anda, saya, semuanya dalam kondisi pesimis ya, negatif pesimis. Setelah survival, kita berusaha untuk bertahan hidup seadanya saja, which is dalam kondisi sekarang kita lagi survival. Kita lagi berpikir tentang ya udahlah seadanya dulu, sebisanya dulu. Ya bahkan dari pagi saya barusan chatting dengan salah satu pengusaha yang mengatakan ya jualan sebisanya dulu. Syukur dapat, nggak dapat ya sudah. Ini dalam kondisi survival. Jika diteruskan lagi kita kan dalam kondisi yang sakit ya, bukan sakit ya, negatif atau pesimis, dan jika at the end kita akan menjadi posisi acuh tak acuh. Nah, saya tidak mendoakan kita dalam posisi yang lebih buruk lagi atau mengharapkan kita akan masuk ke fase berikutnya. Pertanyaannya adalah kalau ini diteruskan, ketika kondisi ini sudah membaik, ingat Wuhan sudah kembali normal ya, hampir normal ya. Semuanya kalau kita mengikuti pemerintah, stay at home, di rumah saja, kita akan menjadi lebih baik. Ikuti pemerintah guys, ikuti anjuran pemerintah. Nah dalam kondisi yang akan membaik dalam waktu hopefully 1-2 bulan ke depan, apa yang terjadi ketika kita mengikuti proses dari mulai panik, survival, pesimis, kemudian acuh tak acuh yang barusan saya jelaskan. Ketika kondisi normal, bisnis kita tidak langsung membaik. Bisnis kita masih dalam kondisi, bangkitnya masih berat, gitu ya. Dan ini yang saya sayangkan. Dalam kondisi seperti ini, mari kita berpikir alternatifnya. Saya ingin menawarkan, I'd like to offer other way of thinking, cara lain berpikir. Kita sekarang dalam posisi survival, yes, we accept that. But fenomenanya adalah ketika kita dalam kondisi survival ada dua hal yang bisa kita lakukan, ada dua alternatif. Alternatif pertama adalah yang saya katakan tadi, yaitu kita hanya menunggu dan membiarkan ini terjadi dan kita hanya bertahan hidup saja. Kalau dalam Surabaya bilang itu ya penting makan nasi sama kerupuk cukup gitu ya. Itu survival. Atau yang kedua, which is yang saya mau bahas sekarang, yaitu Anda berpikir sebagai champion. Anda berpikir selayaknya seorang champion, juara sport di dalam dunia olahraga. Oke, apa itu? Championship atau kejuaraan itu tidak bisa, semua juara dunia pasti mengalami kekalahan. Ya, saya mengatakan dengan lebih gampang. Semua juara dunia, mulai dari F1, Formula 1, mulai dari basket, mulai dari sepak bola, mulai dari tenis, badminton, mulai dari snooker, olahraga yang saya suka lihat di TV, snooker di YouTube, snooker. Semua pasti mengalami kekalahan, bahkan legend dunia pun pernah kalah. Nah, apa yang dilakukan oleh para jago-jagoan dunia itu ketika kalah? Ya, ini yang saya bilang, kita berpikir seperti champion. Oke, mari kita mulai. Cara mikir champion yang pertama adalah ketika dalam kondisi kalah, mereka melihat ini sebagai kesempatan untuk mempersiapkan season berikutnya. Saya ulangi lagi. Sebagai champion ketika kalah, mereka mengatakan diri, oke, that's it. Apa yang berlalu, kita dalam kondisi jatuh, kita kondisi kalah, kita accept kondisi ini. Ingat ya, ini dalam kondisi sama dengan kita sekarang survival ya.
para juara juga pernah panik ya, ketika Palah tuh panik ya, marah, jengkel, ada yang malah mukul-mukul segala macam, ada yang negatif. Itu kondisi panik. Ketika panik sereda, mereka masuk ke survival, mereka memilih untuk mempersiapkan season berikutnya. Ini yang saya minta termasuk saya yang ngomong ini ya, belum tentu saya juga dengan mudah bisa melakukannya, tapi saya berusaha sebisa mungkin, yaitu kita mempersiapkan season berikutnya. So what is your next season? Ini adalah thinking time. What is your next season? Season berikutnya ini dalam bahasa kita artinya adalah musim setelah COVID-19. Musim setelah krisis ini berakhir. Apa yang akan terjadi di bisnis Anda? Sudahkah Anda mempersiapkannya? Sudahkah Anda melakukan dengan baik? So ada beberapa yang dilakukan oleh para champion. Yang pertama, untuk mempersiapkan season berikutnya, yang pertama adalah melihat diri kita sebagai kompetitor kita. Ada berita positif, ada sesuatu yang positif dari kondisi krisis ini, yaitu dalam kondisi krisis ini kita tidak lagi berjuang melawan kompetitor. Ya, tidak satu pun yang berjuang melawan kompetitor. Anda melihat diri Anda Anda melihat kompetitor Anda bukan sebagai lawan Anda. Karena sekarang nggak relevan kita bicara kompetitor. Lihat dalam kondisi kita dalam puncak, dalam kondisi ekonomi baik, kita bicara tentang kompetitor. Bagaimana kita bisa mengalahkan kompetitor yang banding harga, price war, dan segala macam. Sekarang nggak ada usul itu. Bahkan kalau saya katakan saya mengadakan seminar atau workshop secara online dengan judul bagaimana menghadapi price war, nggak ada yang mendaftar. Karena apa? Nggak peduli mereka, they don't care. So kita melihat kompetitor bukan lagi kompetitor. Siapa kompetitor kita? Yaitu kita sendiri. Sebagai orang, sebagai manusia ini kita harus melihat sebagai kompetitor kita sendiri. Ada sebuah cerita menarik ketika LeBron James, ini legenda basketball juga, LeBron James ini hanya dalam season yang paling buruknya dia hanya mampu mendapatkan 29% keberhasilan di 3-point shoot. Ya, kalau dalam basket kita ada 3-point shoot. Dan dalam kondisi yang buruk dia menyatakan diri untuk tanya sama coachnya. Ini pentingnya punya coach ya, punya orang yang bicara dan membicarakan sesuatu dengan Anda, teknik dan strategi. Bagaimana saya bisa melewati masa ini? Dia bilang prepare for your next season. Coach saya bilang gitu, persiapkan season berikutnya dengan cara apa? Latih you punya 3-point shoot dengan angle yang berbeda. Berapa kali LeBron James latihan dalam sehari? 400 kali 3-point shoots in a day dengan angle sudut berbeda-beda. Ini ada ringnya, dia bisa muter-muter begitu ya. Sehingga akhirnya dia kembali ke skor keberhasilan rate 40% dari 100. Nah, ini yang saya katakan, ketika Anda melihat kompetitor Anda, itu diri Anda, which is champion melakukan itu, Anda mulai menganalisa. Ya, tinju juga begitu ya. Tinju itu bukan melihat lawannya, tinju itu melihat respon Anda ketika Anda ditonjok. Ya, ketika Anda kalah, ketika Anda dalam posisi ditonjok dan kalah, kemudian Anda putar ulang videonya. Para petinju profesional itu bukan melihat siapa lawannya meninju, tapi dia melihat jenis tinju apa yang membuat dia jatuh dan kemudian bagaimana dia bisa merespon lebih baik jika mendapatkan tinju yang serupa di kemudian hari. I hope you get my point, right? So, one is competitor. Number two adalah what is your limit? Selama ini limit Anda apa saja? Again, di dalam kondisi COVID-19 crisis seperti ini, limit Anda menjadi sangat-sangat kuat sekali, yaitu Anda tidak bisa keluar, Anda tidak bisa kemana-mana. Nah, gunakan limit Anda seperti para champion, gunakan limit Anda untuk menjadi bahan breakthrough. Ya, gunakan limit Anda untuk menggunakan bahan untuk di breakthrough. Tuliskan limit Anda apa saja, kemudian find ways, teknologi, apapun juga untuk mengatasi ini. Misalkan Anda mempunyai limit dalam hal tidak bisa mengontrol anak buah. Saya pernah jelaskan di vlog saya sebelumnya, bagaimana Anda bisa tetap memimpin anak buah secara remote, secara jarak jauh. Anda tidak bisa menjual secara offline, maka Anda bilang, oke, saya mesti menjual secara online. So, think about your limit, kemudian jadikan itu sebagai bahan untuk you breakthrough. Think about it, find ways untuk melakukan itu. Persiapkan bukan untuk sekarang guys, karena sekarang dalam kondisi tidak mungkin melakukan banyak hal. Kita hanya dalam kondisi survive, which is true, sangat understandable, sangat manusiawi, kita akan survive. Tapi fokus on your limit untuk menjadikan breakthrough Anda. Oke, bukan untuk sekarang, tapi untuk the next season. Alright guys, that's it. So, as a champion, ketika Anda dalam kondisi jatuh, kondisi season Anda kalah, sudah lewat ya sudah lewat. Yes, sudah kalah ya wis kalah. Pertanyaan saya adalah kepada Anda semua, apakah Anda mempersiapkan diri untuk season berikutnya? Season apa itu? Post COVID-19.
Bagaimana caranya? Dua hal yang Anda perlu pertimbangkan, dua hal yang menjadi topik pemikiran hari ini, hari Minggu ini. Yang pertama adalah kompetitor itu Anda sendiri. Lihat napak tilas. Lihat cara Anda bekerja, cara Anda marketing, cara Anda merekrut, kemudian improve. Ya, persiapkan diri Anda, terutama sales ya, penjualan. Ketika Anda sudah dalam posisi sekarang down, persiapkan misalnya strategi penjualan, planning untuk teknik penjualan. Dalam kondisi ketika normal, Anda bisa hit the ground running supaya Anda bisa langsung jos, injek gaspol, tidak pakai rem. Bagaimana caranya? Pikirkan itu guys. Ya, itu adalah yang pertama, dan yang kedua adalah fokus on your limit sebagai breakthrough. Anda lihat limit Anda apa saja, kemudian cari jalan supaya Anda bisa memecahkan limit ini menjadi breakthrough berikutnya. Yang Anda pakai bukan untuk sekarang, yes, untuk survive bisa, tapi Anda pakai nanti untuk season berikutnya. Bayangkan suatu kondisi ketika dalam 2 bulan ke depan, 3 bulan ke depan, kondisi COVID-19 sudah berakhir, maka Anda punya 2 channel penghasilan. Satu, Anda offline bisa jualan, yang kedua, Anda sudah mahir untuk jualan online. Bukankah itu berita bagus? Bukankah itu sebuah breakthrough yang baik untuk perusahaan Anda? Ingat, tujuan kita adalah mempersiapkan untuk season berikutnya. Be a champion, think like a champion, do seperti champion. Semoga bermanfaat. Saya Afri Rusli. Semoga semuanya sehat. Stay safe, stay healthy guys. I see you tomorrow. Boom.